Oke, kita bahas soal pertama ya. Nah, di soal pertama ini adalah soal yang melibatkan operasi campuran. Di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, kemudian perkalian. Nah, dari sini mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Yang kita kerjakan adalah pembagian, kemudian perkalian ya. Nah, bisa kita tuliskan negatif 108 dikurangi negatif, nanti dibagi dengan positif, itu jawabannya negatif ya. Berarti tinggal 126 dibagi 18 yaitu 7. Kemudian nanti ditambahkan dengan 27 kalikan negatif 9. Positif dikalikan negatif itu jawabannya negatif. Nah, berarti tinggal 27 dikalikan 9 yaitu 243. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada pengurangan, kita bikin menjadi tambah sehingga menjadi negatif 108 ditambah dengan lawannya, lawan dari pengurangnya, lawan dari negatif 7 yaitu 7, ditambah dengan negatif 243. Nah, kemudian kita tambahkan dari depan, negatif ditambah positif, itu jawabannya belum tentu ya. Nah, kalau belum tentu berarti langsung ambil angka besar, kemudian angka kecil dikurangkan. Ini 1, 0, 1. Nah, yang besar bertanda apa? Yang besar bertanda negatif, berarti di sini negatif. Berarti negatif 101 ditambah dengan negatif 240. Nah, negatif ditambah negatif itu jawabannya pasti negatif. Nah, berarti tinggal 101 kita tambahkan dengan 243. Yaitu ini 4, 4, 3. Nah, berarti jawabannya negatif 344. Soal berikutnya. Nah, di sini ada pengurangan, penjumlahan, kemudian pembagian. Nah, yang pertama kita kerjakan yang pembagian ya. Kalau ada pembagian pecahan, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga bentuk ini menjadi 2 kali 2 ditambah 1, yaitu 5/2. Nanti dibagi dengan 3 kali 3 ditambah 1, 10/3. Begitu ya. Nah, kemudian bagi ini kita ubah menjadi kali, terus yang belakang kita balik 3/10, di sini 5/2. Kita sederhanain ya, ini 1, ini 2. Oh, berarti bentuk ini menjadi 3/4. Nah, kemudian bisa kita selesaikan menjadi 5/2/3 dikurangi 21/4, kemudian nanti ditambah dengan operasi ini tadi menghasilkan 3/4, gitu ya. Kita selesaikan, kita pisahkan yang utuh ya, berarti ini 5 dikurangi 2, kemudian nanti ditambahkan dengan 2/3 dikurangi 1/4, kemudian ditambah dengan 3/4, gitu ya. Nah, di sini 5 dikurangi 2 yaitu 3, nanti ditambah dengan nilainya adalah 12. Berarti kita bikin menjadi 12, 12, 12. 3 jadi 12 dikali 4, berarti ini juga dikali 4. 4 jadi 12 dikali 3, ini dikali 3. 4 jadi 12 dikali 3, ini juga dikali 3. 2 kali 4 yaitu 8. Di sini 1 kali 3, 3. 3 kali 3 yaitu 9. Begitu ya. Berarti di sini 3 nanti ditambah dengan 8 dikurangi 3 ditambah 9, yaitu 14/12. Nah, karena di sini atasnya lebih besar, kita ubah langsung menjadi 1, 2/12. Maka bentuk ini nanti menjadi 3 ditambah 1, 4, 2/12. Atau menjadi 4, 1/6. Ini soal terdiri dari 50 butir soal. Di sini ada jawaban benar, kemudian ada salah dan tidak dijawab. Nah, kemudian langkah yang harus kita selesaikan nanti kita mencari total dari skornya ya. Nah, langkahnya adalah di sini tadi ada 50 soal, dijawab benar 40, salahnya 9. Berarti yang tidak dijawab berapa? Yaitu 50 kurangi 40 kemudian dikurangi 9, yaitu 1. Nah, dengan cara yang sama nanti kita cari yang tidak dijawab ini ya.
Berarti untuk yang Dinda 50 kurangi 38 dikurangi 8 yaitu 4. Kemudian Emi 50 dikurangi 37 dikurangi 2 yaitu 11. Kemudian Farah 50 dikurangi 39 dikurangi 3 yaitu 8. Nah, kemudian untuk setiap jawaban yang benar skornya 4. Berarti nanti ini bisa kita kalikan 4 semua. Itu ya. Nah, kemudian kalau salah nanti dikalikan negatif 2. Berarti ini kalikan negatif 2 semua. Nah, kemudian yang tidak dijawab nanti bernilai negatif 1. Berarti dikalikan negatif 1. Nah, dari sini bisa kita tuliskan 40 kali 4 yaitu 160. Kemudian yang ini 152 ya. Yang ini 37 kali 4 148. 39 kali 4 yaitu 156. Kemudian 9 kali negatif 2 yaitu negatif 18. 8 kali negatif 2 negatif 16. 2 kali negatif 2 negatif 4. Ini negatif 6. Nah, ini negatif 1, negatif 4, negatif 11, negatif 8. Nah, total skor bisa kita peroleh dari 160 ditambah negatif 18 ditambah negatif 1 yaitu 141. Dengan cara yang sama, Dinda juga sama. Ini ditambah ini ya, yaitu 132. Emi juga sama. Ini tambah ini ditambah ini 133 dan yang terakhir ini ditambah ini yaitu 142. Nah, dari sini bisa kita analisis. Skor tertinggi diperoleh oleh Citra. Nah, kita bisa melihat siapa yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Farah. Berarti di sini salah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah selisih Farah dan Citra adalah 1. Citra 141, Farah 142. Berarti selisihnya 1 ya. Ini berarti benar. Skor terendah diperoleh oleh Emi. Nah, terendah adalah 132 yaitu Dinda. Oh, berarti pernyataan ini salah. Dan yang terakhir adalah selisih skor tertinggi dan terendah. Tertingginya adalah 142, terendahnya 132. Berarti selisihnya 10 ya. Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Suhu segelas air tersebut adalah 24, bisa kita tuliskan 24. Kemudian dimasukkan es batu sehingga suhu air turun. Berarti kalau turun kita kurangi ya, berarti dikurangi 29 sehingga suhunya menjadi negatif 5. Nah, kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka suhu air naik. Kalau naik berarti ditambah. Rata-rata 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Bisa kita tulis setiap 5 menit. Nah, suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 15 menit. Oh, tadi setiap 5 menit itu ada kenaikan 4. Kalau 15 menit, nah ini bisa kita tuliskan 5 jadi 15 dikali 3. Berarti kenaikannya juga kita kalikan 3. 4 kalikan 3 yaitu 12. Berarti suhunya menjadi dari negatif 5 ditambah 12 ya. Berarti suhunya menjadi 7 derajat Celcius. Oke, kita bahas. Nah, di sini Pak Sugeng memiliki 2 bidang tanah luas masing-masing 60 meter persegi. Berarti total luasnya itu bisa kita tulis 2 kali 600 meter persegi ya, yaitu 1200 meter persegi. Nah, dari total luas ini, itu nanti diberikan kepada anak pertama, yaitu 1/5 bagian. Kemudian, anak kedua, 1/4 bagian, berarti di sini anak kedua nanti 1/4 bagian. Dan kemudian, 1/3 dari sisanya. Nah, di sini ada kata-kata sisa, berarti nanti kita mencari bagian anak pertama dan anak kedua dulu ya. Nah, untuk bagian anak pertama berarti 1/5 kali luasnya ya, yaitu 1200, yaitu 240. Kemudian anak yang kedua 1/4 bagian, berarti 1/4 dikali, yaitu 300. Nah, berarti untuk anak pertama dan anak kedua, jika kita jumlahkan yaitu 540 meter persegi. Nah, kemudian 1/3 dari sisanya
tadi kan luasnya adalah 1200, berarti sisanya itu 1200 kita kurangkan dengan 540 ya. Berarti sisanya adalah 660 meter persegi. Nah, dari sisanya ini sepertiganya diberikan untuk pembangunan tempat ibadah. Berarti bisa kita tuliskan tempat ibadahnya yaitu 1/3 dari sisanya kalikan 660. Berarti untuk tempat ibadahnya adalah 220 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah luas tanah yang masih menjadi milik Pak Sugeng. Berarti luas tanah sekarang ya, atau sisa terakhirnya. Berarti tadi sisanya adalah 660, tinggal kita kurangkan dengan 220, yaitu 440 meter persegi. Oke, soal berikutnya. Di sini diketahui himpunan S itu adalah semesta, ya anggotanya 1 sampai 12 ya. Nah, kemudian himpunan P itu adalah X, di mana X itu anggota bilangan prima kurang dari 10. Nah, P ini nanti bisa kita tuliskan anggotanya. Bilangan prima kurang dari 10 itu berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7. Gitu ya. Nah, kemudian Hi adalah faktor dari 12. Nah, ini bisa kita tuliskan Hi-nya. Faktor dari 12 itu yang bisa membagi 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan berikut. Nah, dari sini nanti kita cari pernyataan yang benar itu yang mana saja. Nah, yang pertama adalah P irisan Hi. Nah, irisan itu artinya dari anggota P dan Hi yang sama itu berapa saja. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2, di sini ada 2. Di sini ada 1, di sini tidak ada ya. Tapi di sini jawabannya ada 1. Nah, berarti 1 ini bukan irisan ya. Berarti pernyataan ini salah. Nah, kemudian pernyataan yang kedua adalah Hi kurangi P. Nah, kalau pengurangan itu triknya begini. Anggota di Hi yang tidak di P. Artinya apa? Kalian lihat di sini yang tidak masuk di sini. Nah, 1 masuk enggak? Oh, 1 tidak masuk, benar. Kemudian 2 masuk, 3 masuk. Nah, 4 masuk enggak? 4 tidak masuk ya, di sini tidak ada. Oh, berarti benar. 6 tidak ada, ini benar. 12 tidak ada. Oh, benar. Berarti pernyataan yang kedua, Hi kurangi P. Berarti jawabannya 1, 4, 6, 12 ya. Ini benar. Kemudian yang ketiga adalah P gabungan Hi. Artinya apa? Artinya dari anggota P dan Hi ini kita gabungkan. Yang double cukup ditulis 1 kali. Berarti bisa kita jawab yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 ya. Tetapi di sini ada 11-nya. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah komplement dari Hi kurangi P. Nah, kalau ada komplement, itu kaitannya dengan semesta. Tapi kita kerjakan yang ini dulu, Hi kurangi P. Tadi, Hi kurangi P, itu artinya anggota di Hi yang tidak di P. Nah, Hi kurangi P kan sudah ada ini ya. Nah, kemudian kita tinggal mengerjakan komplemennya. Komplement itu artinya anggota di S yang tidak ikut di sini. Berarti kita bisa menuliskan anggota di S ini tadi yang tidak ada ininya. Berarti anggota di S yang tidak ada 1, 4, 6, dan 12-nya. Berarti bisa kita tuliskan 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oh, berarti pernyataan ini benar ya. Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Nah, soal berikutnya. Nah, di sini ada diagram Venn, kemudian kita diminta untuk menentukan anggota yang sesuai dengan soal ya. Nah, kalau ada komplement A gabungan B, langkah pertama kita cari gabungannya dulu. Gabungan dari A dan B, berarti gabungan itu keseluruhan ini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu gabungan A dan B adalah ini, kita kerjakan komplemennya. Komplement itu adalah anggota di S yang tidak masuk di A gabungan B tadi. Nah, berarti yang mana saja? Oh, berarti yang di luar ini ya. Berarti jawabannya adalah
3, 8, 9, dan 10. Di soal berikutnya adalah kita diminta untuk mencari diagram Venn yang benar. Nah, diketahui semestanya adalah 1 sampai 15 ya. Kemudian himpunan A adalah anggota bilangan ganjil yang kurang dari atau sama dengan 13. Nah, ini bisa kita tuliskan A-nya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Seperti itu ya. Kemudian B adalah X lebih dari 8, X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan ganjil. Berarti bisa kita tuliskan B-nya lebih dari 8 ya, berarti 9, 11, 13, dan kurang dari 15. Oh, berarti cukup sampai 13. Nah, dari sini bisa kita lihat dulu 9, 11, dan 13 ini kan masuk di sini ya. Artinya apa? Berarti B ini nanti ikut di A. Nah, berarti gambar yang tepat adalah yang B. Himpunan B nanti masuk di A. Seperti itu ya. Nah, soal berikutnya adalah soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Nah, dari soal ini sudah saya buatkan diagram Venn-nya ya. Nah, diagram Venn ini nanti mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, di sini terdapat 36 siswa. Berarti nanti semestanya itu ada 36 siswa. Kemudian di data terdapat 12 siswa gemar membaca. Nah, di sini bisa kita tulis membaca, yaitu sebanyak 12 siswa. Kemudian 14 gemar menulis ya. Berarti di sini menulis, yaitu 14. Nah, kita taruh di atas ya. Nah, kemudian 8 siswa gemar keduanya. Kalau gemar keduanya berarti kita taruh di tengah. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Oh, berarti yang di luar di sini ya. Nah, prinsip pengerjakannya nanti kalian bisa pakai cara ini untuk segala soal. Jadi prinsipnya adalah NS keseluruhan 36 ini ya, itu diperoleh dari hanya membaca, kemudian ditambah dengan irisan yang suka keduanya, kemudian ditambah hanya menulis, kemudian ditambah dengan tiduannya, tidak keduanya. Nah, gitu ya. Artinya apa? NS ini diperoleh dari hanya suka membaca, ditambah nanti irisan, ditambah hanya suka menulis, ditambah tidak keduanya. Nah, kita harus mencari yang hanya membaca dan hanya menulis itu di mana? Nah, hanya membaca dan hanya menulis itu kita peroleh dari yang suka ini tadi dikurangin yang suka keduanya. Berarti ini 12 dikurangi 8. Ini sama saja dengan 4. Kemudian yang hanya menulis 14 dikurangi 8 yaitu 6. Jadi NS ini itu kita peroleh dari hanya membaca, ditambah irisan, ditambah hanya menulis, dan ditambah yang tidak keduanya. Jadi nanti kalian pakai cara ini, insya Allah untuk semua soal itu pasti benar. Jadi bisa kita tuliskan NS-nya tadi 36 itu sama saja dengan hanya membacanya 4, ditambah irisannya 8, ditambah hanya menulisnya tadi 6. Kemudian yang tidak keduanya bisa kita tulis bulat gini ya, yang kita cari. Nah, dari sini kita jumlahkan saja. 4 tambah 8 tambah 6, yaitu 18. Berarti 36 sama dengan 18 ditambah bulat. Berarti untuk mencari bulat sama saja dengan 36 dikurangi 18. Berarti jawabannya 18 siswa. Seperti itu ya. Oke, soal berikutnya adalah soal mengenai persamaan linear satu variabel ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan kembali dan bentuknya adalah pecahan. Nah, langkahnya adalah kita jadikan mereka ini tidak pecahan. Dengan cara apa? Kita kalikan dengan KPK ya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Berarti bentuk yang depan dan yang belakang ini nanti kita kalikan dengan 6. Berarti 1/3 dikalikan 6 itu adalah 2. Nanti dikali dengan 4x dikurangi 9. Gitu ya. Sama dengan setengah dikalikan 6, yaitu nanti 3 kalikan 3x ditambah 8. Nah, setelah itu kita kalikan biasa ini dengan ini dengan ini. Nanti ini juga sama ini dengan ini dengan ini.
Nah, berarti 2 kali 4x adalah 8x. Kemudian 2 kali negatif 9 yaitu negatif 18 sama dengan 3 kali 3x 9x. Kemudian 3 kali 8 yaitu 24. Nah, setelah itu kita jadikan satu yang suku sejenis ya. Yang x ini kita pindahkan ke kiri sehingga menjadi 8x plus ke sana jadi kurang 9x sama dengan ini 24. Ini kita kesanain, kurang jadi tambah. Itu ya. Berarti 8x dikurangi 9x yaitu negatif x sama dengan 24 ditambah 18 yaitu 42. Nah, di sini kita nanti mencari nilai x-nya. Berarti x-nya adalah negatif 42. Nah, di soal berikutnya adalah soal pertidaksamaan ya. Nah, prinsip mengerjakannya itu sama dengan persamaan tadi. Nah, ini kita kalikan dulu, kemudian ini kita kalikan. 2 kali 3 yaitu 6, kemudian 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6x. Kemudian di sini 3x dikurangi 12. Nah, prinsip mengerjakannya sama, yaitu yang variabelnya sama, kita ubah ke kiri saja. Berarti yang ini kita kesiniin ya. Sehingga menjadi negatif 6x, kemudian plus ke sana jadi kurang. Nah, kemudian ini negatif 12, 6 ke sana jadi negatif 6. Nah, negatif 6x dikurangi 3x itu adalah negatif 9x ya. Kemudian negatif 12 dikurangi 6 adalah negatif 18. Nah, kalau misalnya di sini ada negatif, khusus untuk pertidaksamaan, kita harus ubah dalam bentuk positif dengan cara dikalikan dengan negatif 1. Sehingga bentuk ini negatif 9 dikalikan negatif 1 menjadi 9x. Kemudian ini juga kita kalikan yaitu 18. Nah, kalau kita kalikan dengan negatif 1, tandanya berarti diubah ya. Nah, seperti ini. Jadi nilai x-nya tinggal 18 dibagi 9, yaitu x kurang dari 2.